Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadia sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggota Bilkis Amelina, Riantika, dan Anugrah Dwi. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang etika dan fikih dalam sholat. Yang pertama, latar belakang yang akan dibacakan oleh Anugrah Dwi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Bahkan sholat merupakan tiangnya agama. Artinya, barang siapa yang mendirikan sholat, maka telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka telah meragukan agama Islam. Di dalam sholat sendiri memiliki fikih dan etika di dalamnya yang harus diperhatikan. Maka dari itu, terciptalah makalah ini yang mengulas tentang ketentuan fikih dan etika dalam sholat. Tentang pengertian fikih dan etika, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ketentuan fikih dan etika dalam sholat. Selain daripada itu, makalah ini tercipta untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Rumusan masalah dibagi menjadi 3. 1. Pengertian etika dalam sholat. 2. Ketentuan fikih dan etika dalam sholat. 3. Bagaimana cara-cara tentang ketentuan fikih dan etika dalam sholat. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian fikih dan etika dalam Islam. Fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian etika dalam Islam adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Ketentuan fikih dan etika dalam sholat. 1. Fikih dalam sholat terdiri dari 6, yaitu yang pertama, syarat sah sholat, yang kedua, rukun sholat, yang ketiga, sunnah-sunnah sholat, yang keempat, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat, yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang keenam adalah hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. C. Ayat-ayat tentang ketentuan fikih dalam sholat. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran An-Nisa ayat 78. Etika dalam sholat yaitu, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria atau dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kesimpulan, fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Sedangkan pengertian etika dalam Islam adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW yang di dalam ajaran Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang sempurna akhlaknya. Dan ajaran etika berpedoman pada kebaikan pada suatu perbuatan yang dapat dilihat dari dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam membentuk baik buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukurnya adalah akal pikirannya. Saran, jalankan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam makalah ini. Kedua, mengikuti etika dan fikih yang tertera di dalam makalah ini. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang etika dan fikih dalam sholat. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.